Girl, the dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back, I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video observasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C program studi bimbingan dan konseling. Saya Dani sebagai moderator dan di sebelah saya sebagai observer, dan ketiga subjek yang akan kami amati pada hari ini. Subjek pertama ada Kari, dan subjek kedua ada Intan, dan subjek ketiga ada Ramadhani. Observasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas asesmen non-tes. Topik yang kami ambil adalah kepercayaan siswa di SMA. Adapun tujuan dari observasi ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi indikator kepercayaan diri yang tampak pada perilaku siswa. Yang kedua, membedakan aspek kepercayaan diri yang sudah baik maupun yang perlu dikembangkan. Yang ketiga, mengumpulkan data perilaku sebagai dasar layanan BK yang tepat sasaran. Sebelum observasi dimulai, saya akan menceritakan gambaran umum tentang ketiga subjek kami. Yang pertama, subjek pertama yaitu Rasti Anitasari. Gambaran awal, subjek Rasti Anitasari ini cenderung pendiam dan jarang untuk mengajak orang berbicara terlebih dahulu. Ia sering menghindari kontak mata ketika diajak bicara dan terlihat ragu ketika dimintai pendapat. Subjek kedua yaitu Intan. Intan itu memiliki kepercayaan diri yang cukup baik. Ia aktif dalam berdiskusi dan tetapi dia terlihat ragu ketika di depan banyak orang. Subjek ketiga yaitu Hikmah Ramadhani. Hikmah Ramadhani memiliki kepercayaan diri yang cukup baik, sering berinisiatif berbicara, dan ia tidak canggung ketika berhadapan dengan orang lain. Ketiga subjek ini akan kami amati dalam diskusi kelompok singkat. Observer akan mencatat perilaku yang muncul dengan menggunakan kuesioner yang telah kami siapkan. Baik, bismillah, observasi dimulai. Ketiga subjek diminta berdiskusi secara kelompok dengan topik apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas lebih nyaman. Saya akan mengamati perilaku kepercayaan diri masing-masing subjek selama diskusi berlangsung. Mungkin bangkunya dikasih gratis, tapi ini tidak sih. Itu bagus juga sih. Atau gimana kalau kita koleksi berbagai di sekolah, tangannya lebih asli. Setuju. Dan kita bisa lihat wali kelas yang pulang ke kampusnya, aku bisa bantu ngomong ke ibu guru kalau kelas itu. Boleh sih. Tapi kalau nanti di sekolah gimana ya? Dan kita coba dulu, nggak ada ruginya kan, jadi kita coba. Selama proses diskusi, tampak perbedaan yang cukup jelas pada perilaku ketiga subjek. Baik, saya akan menyampaikan hasil observasi berdasarkan kuesioner panduan yang telah saya isi selama proses diskusi tadi, lengkap dengan catatan perilaku yang saya amati untuk masing-masing subjek. Subjek pertama atas nama Rasti Anitasari memperoleh total skor 16 dari 50. Berdasarkan interpretasi ini masuk kategori rendah. Catatan observasi saya, sejak awal diskusi, Rasti Anitasari cenderung diam dan menunduk, sesekali hanya melirik teman tanpa menyampaikan pendapat. Nada bicaranya pelan, hampir tidak terdengar jelas, dan ia baru merespon setelah ditanya langsung oleh subjek 3. Itu pun dengan kalimat yang terbata dan diselangi keraguan, seperti mungkin dan kayaknya. Itu biasa aja ya. Saya juga mencatat bahwa Rasti Anitasari tampak kaget dan tenang saat tiba-tiba ditanya, serta tidak menunjukkan inisiatif untuk memulai percakapan maupun pertahankan pendapatnya sendiri. Baik, subjek kedua Intan memperoleh skor 35 dari 50, masuk kategori sedang. Dari 25 item yang diamati, sebagai besar tergolong tidak pernah tampak, terutama pada aspek mengungkapkan pendapat tanpa diminta.
kontak mata yang konsisten, dan keberanian mengambil inisiatif. Hanya sedikit indikator yang tergolong sering, yaitu gerakan tubuh yang tenang dan kemampuan tetap berada dalam kelompok meski pasif. Catatan observasi saya, Intan cukup aktif menyumbang ide, misalnya mengusulkan ide pojok baca di sudut kelas, dan terlihat antusias menghadapi usulan subjek 3. Suaranya cukup terdengar dan posturnya cukup terbuka saat menyampaikan pendapat. Namun saat subjek 3 mengajak menindaklanjuti idenya, Intan sempat ragu dan bertanya, boleh sih, tapi nanti kalau ditolak gimana ya? Menunjukkan bahwa ia belum sepenuh percaya diri menghadapi kemungkinan penolakan. Sebagaimana besar indikator partisipasi dan ekspresi pada Intan tergolong sering tampak seperti aktif menanggapi diskusi dan tetap melanjutkan ide meski sempat ragu. Namun pada aspek mempertahankan argumen secara tegas dan berinisiatif menghubungi pihak lain masih tergolong jarang tampak. Subjek ketiga, Hikmah Ramadhani, memperoleh total skor 50 dari 50, masuk kategori tinggi. Catatan observasi saya, Hikmah Ramadhani adalah yang pertama kali memecahkan keheningan dengan mengajak Rasti Antasari berpendapat, lalu aktif mengembangkan ide-ide yang muncul dalam diskusi. Ia berbicara langsung dan jelas dengan postur tegak dan kontak mata yang konsisten terhadap lawan bicara. Ia juga menunjukkan inisiatif nyata dengan menawarkan diri untuk berbicara kepada guru terkait usulan kelompok dan tetap optimis meski ada kemungkinan ditolak. Kita coba dulu, nggak ada ruginya kan? Seluruh 25 indikator kepercayaan diri pada Hikmah Ramadhani tergolong sering tampak, mulai dari inisiatif berbicara, kontak mata, postur tubuh, hingga keberanian mengambil tindakan dan menghadapi resiko penolakan. Ini adalah skor tertinggi di antara ketiga subjek yang diobservasi. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek tersebut memiliki tingkat kepercayaan diri yang bervariasi. Subjek pertama memerlukan perhatian lebih dan pendampingan dari guru BK, terutama dalam keberanian berekspresi dan interaksi sosial. Subjek kedua sudah cukup baik, tetapi perlu penguatan terutama dalam tantangan dan situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan subjek ketiga sangat baik, tingkat kepercayaan diri itu sangat baik dan bisa menjadi contoh positif bagi teman-temannya. Observasi ini menunjukkan pentingnya asesmen perilaku dalam BK agar guru BK dapat memberikan pendampingan yang baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Demikian video observasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siswa yang memiliki kepercayaan diri yang kurang. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.